Selamat pagi Sobat JKN, jumpa lagi nih kita BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta ngadain podcast. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau bahas tentang BPJS 1. Pada kesempatan kali ini saya udah dibersamai nih sama Mas Adit selaku koordinator dari BPJS 1. Gimana Mas Adit kabarnya? Ya, puji syukur kabar sehat Mbak, walaupun cuaca sedang kurang baik ya. Oh, Tapi ya kita harus tetap menjaga kesehatan untuk terus betul. pelayanan kepada peserta JKN. Betul sekali. Nah, gini Mas, jadi banyak banget nih pasti Sobat JKN yang bingung tentang apa sih itu BPJS 1. Bisa dijelaskan Mas? Baik, BPJS 1 adalah petugas dari BPJS Kesehatan yang ditugaskan untuk memberikan pelayanan kepada peserta di rumah sakit, baik untuk pemberian informasi atau penanganan pengaduan. Sebenarnya petugas BPJS 1 ini tidak bekerja sendiri. Kami didampingi juga oleh petugas rumah sakit yang disebut dengan PIPP, petugas pemberi informasi dan penanganan pengaduan di rumah sakit, yang akan berkolaborasi dengan petugas BPJS 1 untuk memberikan informasi bahkan sampai dalam hal penanganan pengaduan kepada peserta di rumah sakit. Wah, jadi tentunya sangat membantu Sobat JKN ya Mas ya, Ya, terutama yang ada di rumah sakit. Tapi nih Mas, sebenarnya Sobat JKN tuh kadang mungkin masih bingung, di mana sih petugas BPJS 1, kemudian bagaimana cara menghubunginya, itu seperti apa Mas? oke, baik Mbak. Jadi petugas BPJS 1 itu saat ini di kantor cabang Yogyakarta rata-rata satu orang mengampu 5 sampai 7 rumah sakit. Sehingga kami sifatnya mobile, tidak setiap hari full standby di rumah sakit, sehingga kami menyiapkan beberapa sarana atau media yang dapat digunakan peserta untuk mengkonfirmasi atau menghubungi kami. Yang pertama melalui poster BPJS 1 yang sudah ditempatkan di beberapa lokasi strategis di rumah sakit. Ada nomor WA kami yang terhubung langsung dengan kami, dan juga ada nomor dari petugas rumah sakit yang juga bisa dapat dihubungi oleh para peserta JKN di rumah sakit. Oh, seperti itu. Kemudian Mas, apakah, bisa nih peserta jika ingin bertanya ke BPJS 1 tuh bisa bertanya tentang apa saja sih Mas, biasanya? Baik, sebenarnya pertanyaan dari peserta JKN ya kepada kami berdasarkan pengalaman selama ini itu banyak sekali. Mulai dari yang pertama, apakah pelayanan ini bisa dijamin atau tidak bisa dijamin, kemudian alur pendaftarannya seperti apa, bahkan ada sedikit hal lucu, peserta menanyakan kepada kami jadwal dokter. Oh, Ya, sebenarnya nggak apa-apa, tetap akan kami jawab, akan kami informasikan dengan koordinasi dengan pihak rumah rumah sakit. sakit. Walaupun sebenarnya dalam poster itu, Mbak, sudah ada 2 kontak. Mmm, Yang satu dari BPJS Kesehatan, yang satu dari pihak rumah rumah sakit. sakit, Oh, begitu. seperti itu. Tapi Mas, bisa disampaikan ke peserta nih kira-kira ada pengalaman apa yang tentang pertanyaan atau mungkin yang sering ditanyakan sama teman-teman peserta kepada BPJS 1 dan kemudian bagaimana, cara dari teman-teman BPJS 1 membantu peserta yang mungkin sedang kebingungan terkait hal tersebut gitu? Baik, sebenarnya ada pengalaman yang cukup unik ya, terutama terkait pasien atau peserta yang rumahnya ke rumah sakit jaraknya cukup jauh dan tidak bisa berangkat sendiri. Sehingga dulu ada fenomena di mana, eee, polinya itu buka jam 10 pagi, Mmm, pasien sudah harus sampai di rumah sakit jam 7 atau 6 pagi, hanya demi mendapatkan antrean poli. Nah, ketika kami petugas BPJS 1 melakukan kegiatan sibling atau customer visit, kami mendatangi, mewawancara pasien, kami mencoba mengedukasi bahwa Bapak Ibu dapat ambil antrian, mendaftar itu jauh-jauh hari sebelumnya dengan menggunakan aplikasi mobile JKN, sehingga tidak perlu harus menunggu sampai seharian full datang subuh-subuh ke rumah sakit. Dan ternyata hal ini kelihatannya sederhana, Mbak, mhm. tapi amat sangat berarti bagi pasien dan terutama keluarga atau saudara yang mengantar pasien. Oh, betul sekali. Sehingga jarak tempuh yang jauh ini bisa diakali dengan, oke, kita sudah dapat nomor antrian, kita sudah tahu akan dilayani jam berapa, sehingga mereka bisa datang tepat dengan
waktunya, waktunya. Gitu. gitu. Itu ternyata itu banyak Mas kasus yang seperti itu? Kasus yang seperti ini cukup banyak dan ternyata memang kenapa belum bisa semuanya, itu karena memang belum pada tahu aja sih, Mbak. Tapi Oh, saat ini kita sudah mengencarkan juga mobile JKN sehingga hampir seluruh peserta yang menggunakan JKN di rumah sakit itu kami edukasi untuk menggunakan mobile JKN. JKN. Oke Mas, mungkin ini kan teman-teman peserta kadang suka bingung ya Mas ya, mana sih yang petugas rumah sakit, mana yang mungkin petugas dari BPJS 1. Nah, ada ciri khas nggak sih dari teman-teman BPJS 1 supaya peserta itu bisa lebih mengenali, oh ini toh petugas BPJS 1 gitu. Ya, baik Mbak, sebenarnya petugas BPJS 1 itu kita punya identitas dan seragam khusus ya. Kami memakai rompi yang berwarna hijau, hijau sage lebih Iya. tepatnya ya, dan kami menggunakan pin. Di situ ada tulisan di rompi kami di bagian belakang BPJS 1 siap membantu. Oh Jadi gitu. ketika Bapak Ibu peserta JKN di rumah sakit menemukan ada petugas yang menggunakan rompi tersebut, itu adalah petugas BPJS 1. Oh seperti itu ya Mas ya. Jadi mudah untuk dikenali ya Mas ya? Cukup mudah untuk dikenali karena sepertinya di rumah sakit yang memakai rompi itu hanya kami saja. Oh begitu. Baik Mas, kemudian ini, mungkin dari Sobat JKN nih teman-teman peserta yang, kontrol ataupun melakukan pelayanan di rumah sakit, jikalau ada kendala dan di situ ternyata kan tadi, disampaikan bahwa petugas BPJS 1 itu tidak serta-merta di rumah sakit itu terus ya Mas ya, mobile ya Mas ya lebih tepatnya. Nah itu jikalau ketika saat itu tidak ada petugas BPJS 1, gimana ya Mas ya untuk cara menghubungi petugas BPJS 1 gitu? Ketika memang kami sedang tidak berada di rumah sakit tersebut dan Bapak Ibu peserta JKN membutuhkan informasi atau bahkan perlu menyampaikan pengaduan, silahkan cari poster BPJS 1 di rumah sakit. Sudah ditempatkan di lokasi-lokasi yang strategis sehingga seharusnya mudah untuk ditemukan. Namun, kalau Bapak Ibu pun sudah terlanjur pulang, meninggalkan rumah sakit, sudah di rumah, Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau bahkan keluhan, silahkan menanyakan melalui aplikasi mobile JKN. Oh bisa Mas? Bisa. Dari mobile JKN itu pun nanti akan tersistem jika memang itu masuk di dalam kejadian kendala di rumah sakit, akan kami tindak lanjuti juga oleh petugas BPJS 1. Oh Seperti itu. seperti itu. Jadi tentunya memudahkan peserta JKN ya Mas ya, jikalau tidak ada berarti bisa menghubungi via, aplikasi mobile JKN Betul, gitu ya Mbak. Mas ya? Dan adanya fungsi dari petugas BPJS 1 ini juga sebenarnya adalah upaya dari BPJS Kesehatan untuk lebih mendekatkan diri kepada peserta. Peserta BPJS Kesehatan ini kan sudah ratusan juta, Mbak. Betul betul. BPJS Kesehatan mencoba hadir mendekatkan diri kepada peserta JKN di rumah sakit khususnya, supaya peserta yang membutuhkan informasi atau bahkan perlu melakukan pengaduan dapat langsung mengontak kami, dapat langsung terhubung dengan BPJS Kesehatan tanpa kesulitan. Betul sekali. Jadi otomatis kendala dari peserta itu bisa tersampaikan langsung dan bisa diproses secara langsung ya Mas ya? Betul. Oke, jadi itu tadi ya Sobat JKN, jikalau ingin melakukan pelayanan di rumah sakit, teman-teman bisa melakukan pelayanan sesuai dengan alurnya. Kemudian jikalau ada pengaduan bisa langsung diadukan oleh petugas BPJS 1 agar segera bisa diproses. Jadi terima kasih Mas Adit atas Sama-sama. kesempatannya sudah mau diwawancarai ya Mas ya terkait BPJS 1. Sekian dari kami, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Kasih, aku petugas BPJS 1. Mau tahu keseharian aku gimana? Yuk ikutin aku. Petugas BPJS 1 adalah singkatan dari Petugas BPJS Siap Membantu. Kami bertugas untuk memberikan pemberian informasi dan penanganan pengaduan oleh peserta BPJS Kesehatan di rumah sakit. Petugas BPJS 1 tersedia di seluruh rumah sakit yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Ciri khas petugas BPJS 1 ialah menggunakan rompi berwarna hijau sage dengan tulisan BPJS 1. Tapi apalagi ya tugas BPJS 1? Sini aku tunjukin. Memberikan informasi dan edukasi kepada peserta BPJS Kesehatan di rumah sakit. Biasanya sih banyak yang nanya tentang prosedur berobat, cara cek status BPJS Kesehatan, dan terutama cara untuk mengaktifasi kembali kepesertaan yang sudah nonaktif.
Tidak hanya itu, petugas BPJS 1 juga melakukan kunjungan pada pasien rawat jalan maupun pasien rawat inap untuk memastikan pelayanan yang mereka dapatkan sudah sesuai dengan hak mereka dan sesuai prosedur yang berlaku. Hal ini dilakukan sebagai monitoring atas pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit kepada seluruh peserta BPJS Kesehatan. Selain itu, petugas BPJS 1 juga bertugas untuk menerima dan menangani pengaduan dari peserta, seperti kamar rawat yang penuh, obat yang kosong, maupun kendala pada aplikasi. Untuk memastikan pelayanan yang diberikan sudah optimal, petugas BPJS 1 juga selalu melakukan koordinasi dengan petugas rumah sakit, seperti melakukan monitoring untuk update dashboard ketersediaan kamar rawat inap, jadwal operasi, dan lain sebagainya, agar peserta dapat melakukan pengecekan ketersediaan kamar rawat inap, antrian online, dan jadwal tidak operasi secara online melalui aplikasi mobile JKN. Petugas BPJS 1 akan selalu mobile dan keliling untuk memastikan pelayanan di rumah sakit. Jadi, peserta dapat menghubungi petugas BPJS 1 melalui nomor HP, nama, dan foto yang dipajang di beberapa titik di rumah sakit. Petugas BPJS 1 akan dengan senang hati merespon jika terdapat permintaan informasi maupun pengaduan dari peserta. So, kalau kamu butuh bantuan di rumah sakit, jangan sungkan ya menghubungi petugas BPJS 1. BPJS siap membantu.